apa emang benar bisa bahwa makanan tuh nanti akan sangat langka gitu? Sekarang udah industrialisasi, kemudian sawah-sawah berubah menjadi rumah, itu udah mulai ancaman buat kita. Salah satu masalahnya juga adalah pemborosan makanan ini Bu ya. Waduh, ini anak-anak milenial. Langsung ya. Teman terbaik Pro2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Pro2. Indra Julianta di podcast RRI Bandar Lampung, tiada hari tanpa karya. Berbicara tentang masa depan, ada banyak sekali ketakutan-ketakutan dari manusia, dan hal itu juga menjadi salah satu isu yang sedang berkembang saat ini, di mana berdasarkan data yang kami terima di press release Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi, menilai angka krisis pangan cukup mengkhawatirkan. Bahkan diperkirakan 179 sampai dengan 181 juta orang di 41 negara akan menghadapi krisis pangan. Namun ada hal yang lebih mengerikan lagi yang akan kita hadapi sebagai umat manusia, terutama dunia. Nah makanya saat ini kita akan sama-sama ngobrol dengan salah satu pakar dari ilmu pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Sudah bersama saya Dr. Dewi Sartika STP MSI. Selamat datang Ibu Dewi. Iya, terima kasih. Terima kasih udah mau hadir dalam undangan kami, dan memang saat ini sebagai anak muda saya melihat berita-berita banyak sekali Bu tentang krisis pangan, apalagi dunia ini sekarang tidak sedang baik-baik saja. Oh, iya pasti. Perubahan iklim global ini, waduh, luar biasa. Perubahan iklim global, politik ya kan, semuanya menghangat nih Bu. Pola makan, ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Nah, seperti apa Ibu ngelihatnya? Apa emang benar bisa bahwa makanan tuh nanti akan sangat langka gitu? Seperti apa Ibu Dewi melihatnya? Iya, sepertinya ancaman yang paling utama itu ya ketersediaan pangan ya. Mungkin kalau kita lihat jargon-jargon no farm no life itu kayaknya udah mulai di depan mata ya. Jadi, terasa ya sekarang. Iya, tidak ada pertanian maka tidak ada kehidupan. Bisa jadi nanti suatu masa yang akan datang bisa kejadian seperti itu. Karena kita lihat nih sekarang udah industrialisasi, kemudian sawah-sawah berubah menjadi rumah, itu udah mulai ancaman buat kita. Mungkin luas-luas untuk pertanian dan lain sebagainya sudah mulai berkurang. Maka mungkin harus ada konsep yang memang harus diterapkan buat kita semua nih. Dan itu bukan tugas perseorangan. Kayaknya kita harus kerja secara holistik ya. Antara bukan tugas pemerintah saja, pemerintah, masyarakat, institusi pendidikan, pihak industri, kemudian semua yang ada itu harus terkait secara holistik. Karena itu kerja bareng, karena nggak bisa sendiri-sendiri. Mungkin kalau kita sebagai warga negara mungkin berpikir ini masalah pemerintah. Tidak. Tapi itu masalah kita semua. Kita semua ya. Itu dia kata kuncinya ya, kerjasama holistik antara kita semua. Tapi memang Bu ya, melihat bagaimana populasi global yang terus meningkat gitu kan. Ini hubungannya dengan keberlanjutan pangan ini seperti apa Bu? Apakah memang manusia makin lama makin banyak dan makanan juga makin rebutan kita ke depannya? Oh pasti, makanya perlu dipikirkan pertama bagaimana meningkatkan ketersediaan pangan. Kemudian yang kedua mencarikan sumber daya pangan baru ya. Yang jelas Indonesia ini paling bagus loh, karena semua bisa hidup ya. Iya. Apa aja tumbuh di sini. Kemudian kayak protein itu udah bisa kita, protein sel tunggal itu mikroorganisme sejenis apapun tuh ada di Indonesia ini. Makanya orang-orang luar itu kalau jalan-jalan ngambil tanah dan lain sebagainya itu bisa mereka itu buat untuk gitu. Dan mikroorganisme itu bisa mengubah sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi sesuatu yang bermanfaat, bukan menjadi sebagai agensia penyakit aja, tetapi ternyata potensi itu ada, dan itu ada di Indonesia. Indonesia kaya banget. Nah Indonesia kaya banget, tapi nggak tahu kenapa ya kalau untuk urusan pertanian, perkembangan dan teknologi segala macamnya, petaninya, pelaku industrinya kita selalu kalah sama negara-negara lain gitu. Kita ngomongin Thailand, Jepang gitu ya, yang mereka punya industri yang udah maju. Ini sebenarnya gimana sih Bu ningkatin produktivitas pertanian kita dengan sumber daya yang sebenarnya kita punya tuh udah bagus. Gimana ya Bu? Bener.
Karena kita tuh kerjanya sendiri-sendiri, terkotak-kotak gitu. Petani dengan pemikirannya sendiri. Kemudian pemerintahan juga dengan pemikiran sendiri. Butuh alat, dikasih alat. Sementara untuk pemanfaatan alat, terus perawatan alat ke depan itu kan nggak didampingi. Nah, dia pakai mungkin sebulan setahun, setelah itu rusak, jadi dirongsokin. Padahal kan keberlanjutan itu loh yang dia rawat. Ini kan kalau misalnya kerjasamanya semua, misalnya di institusi pendidikan mungkin ada ya program namanya pengabdian ya, dosen itu ya, Tridharma itu, dia bisa mendampingi nih. Misalnya kalau untuk alat ya, bantuan alat bisa orang teknik pertanian loh. Terus untuk meningkatkan ini mungkin orang yang agronomi itu bisa untuk meningkatkannya, kerjasamanya gitu ya. Terus tapi senangnya kerjanya sendiri-sendiri. Sektoral ya. Sektoral. Terus kemudian nih orang-orang petani luar itu kayaknya udah pengetahuan teknologi mereka itu serap gitu. Kita ini seringnya petani dikasih alat, kasih uang, kasih dana gitu, tetapi nggak improvement ininya, skillnya, soft skill, hard skillnya. Jadi pengembangan wawasan itu enggak. Jadi artinya selalu kalah pastinya. Kita punya lahan bagus, ini bagus, semuanya bagus, tetapi pemberdayaan sumber daya manusianya yang agak kurang. Jadi itu yang mesti yang tugas kita PR ya. Salah satu isunya juga adalah climate change, ini perubahan iklim ya Bu ya, yang akhirnya mempengaruhi pertanian dan produksi tanaman itu sendiri. Kalau Ibu seperti melihatnya seperti apa, dan ada nggak sih buah hal yang bisa kita upayakan? Karena kan ini udah iklim ya, kita bingung nih harus gimana ya? Kita sebenarnya kita nggak bisa merubah iklimnya. Jadi berdamai dengan iklim yang ada, ya kan? Jadi artinya kalau misalnya kayak petani, petambak, itu dia mesti siap gitu. Ketika perubahan iklim, ikan mati mendadak atau ikan mabuk mendadak gitu karena perubahan iklim, dia harus siap. Makanya kita yang ini kerjasama ini holistik antara pemerintah, institusi pendidikan, masyarakat, petani, petambak, industri gitu kan. Yang industri kan bisa jadi dia memberi corporate sharing responsibility, CSR ya. Jadi mereka itu dibina, kemudian dibina bukan berarti cuma peralatan ini aja, tetapi peningkatan soft skill dan hard skill. Nah ini mungkin kita yang ini. Jadi kerasa benar pada saat peristiwa di Lampung Barat ya, sama Kota Bumi itu ya. Ini contoh nyata ya Bu ya? Contoh nyata, saya dipanggil gitu ya. Ternyata mereka itu ada ikan nila petambak mati mendadak, mereka rugi mendadak gitu. Termasuk yang di Ranau itu kan mati mendadak juga. Nah itu kan, itu kerugian mereka berapa banyak. Nah mereka tidak siap untuk mengolahnya gitu ya, mengolah secara sederhana. Nah mungkin mereka tahunya cuma mengkeringkan. Pada saat itu cuaca hujan, mengkeringkan juga nggak bisa gitu kan. Untuk dijadiin ikan asin itu ya. Frozen mereka nggak siap untuk gudang yang frozen yang besar gitu kan. Nah makanya saya tawarkan, gimana sih kalau misalnya dibuat menjadi produk-produk hilirisasi, misalnya abon, kan produk frozen yang yang bisa dibukukan atau kita kemas itu langsung kita ini simpan buku atau kita langsung jual gitu ya, kan memperpanjang daya simpan. Itu yang nggak simpan, nggak siap kita yang itu. Jadi sebenarnya bahan baku yang harusnya bisa dibuat macam-macam ya kan, dijual dengan nambah value-nya ya, itu masih belum ya berarti. Keberlanjutannya ini pangan, keberlanjutan ketersediaan pangan itu masih kayaknya kita ini masih harus ada PR yang panjang karena daya tahan, daya simpan itu ya, pengolahan dan lain sebagainya. Salah satu masalahnya juga adalah pemborosan makanan ini Bu ya. Waduh, ini anak-anak milenial langsung ya. Bu Dewi langsung pusing iya. ya kan. Aduh, Ibu melihatnya gimana? Memang terjadikah atau seperti apa? Mereka itu kalau ibu lihat ya kayak pola makan, terus cara makan ya, mereka makan ambil banyak, ternyata makan sedikit gitu kan, boros kan. Kemudian mereka tahu kali ya pola makan atau
manfaat dari makanan, mungkin dari itu ya, dari sana. Karena kan ada ternyata di untuk anak-anak muda itu mereka bukan gizi buruk aja, ada malnutrisi itu ya, obesitas itu ya. Mereka malnutrisi juga sih sebenarnya. Makan mereka itu tidak berpola untuk orientasi kesehatan ya. Mereka untuk ini ya mungkin junk food Untuk dan kenyang sebagainya. sama Untuk- lidahnya jadi iya, enak. ternyata berlebih juga, boros gitu kan. Nah itu bisa ini juga mungkin pengetahuan ya, memberi makanya peningkatan pengetahuan tentang makan, gizi dan kandungan makanan, terus manfaatnya terhadap kesehatan perlu juga lah diberi itu ya, diberi slot khusus bagi masyarakat dan mungkin Anak muda anak terutama muda. ya. Karena itu akan sangat berpengaruh ya Bu ya, dengan tingkat konsumsi makanan yang tinggi, yang dimakannya sedikit. Makannya sedikit, kemudian berlebih, kemudian Dibuang. terus makannya itu kan apa namanya, makanannya itu satu jenis zat gizi aja misalnya, iya kan, ya kan sebenarnya kita itu harus makan itu lengkap ya, Lengkap lah. kandungannya itu kan karbohidrat, lemak, protein, terus mineral, vitamin, air, dan satu lagi serat. Harusnya kayak gitu kan. Oke. Tetapi akhirnya kayaknya makannya daging semua. Ada lagi yang bilang diet karbo gitu, no karbo ya, no karbo gitu kan. Dia makan protein, dia makan sayur, serat ya. Padahal enggak, di pencernaan kita itu kan ada enzim amilase itu bekerja untuk merombak karbohidrat, lipase lemak, terus protease itu kan protein. Jadi artinya tubuh kita itu apa namanya, supaya dia flora normal di dalam tubuh itu selalu ada dan berjalan normal ya, semuanya itu harus ada dan cukup ya, nggak lebih. Oke. Nah, kita bicara lagi nih Bu, dalam pemerataan makanan gitu ya. Indonesia luas, dunia itu luas. Tapi ternyata masih ada ketidaksetaraan dalam akses terhadap pangan. Ya kan? Ibu melihatnya sepakat nggak sih Bu sama hal ini, atau memang ya kita sebenarnya udah semua udah makan kok gitu, atau memang masih ada daerah-daerah yang belum gitu untuk tercover dengan makanan sehat yang wajar dan standar gitu? Sebenarnya itu keterjangkauan ya. Kemudian jangankan di luar, di Lampung ini ternyata ada juga yang apa namanya malnutrisi ya, gizi buruk kan ada kan. Betul. Ya kan, kasus gizi buruk aja jangan ini, apalagi yang Stunting. stunting itu kan masih ada gitu kan. Makanya menurut Ibu ya, itu seharusnya memang itu tadi jadi tanggung jawab semuanya loh. Kalau kita nungguin pemerintah bantuan beras, bantuan ini, bantuan makanan, dan juga di daerah-daerah tertentu itu kan sebenarnya swasembada makanan pokok itu seharusnya ada ya. Jangan pingin dari luar gitu kan, swasembada ya kan. Terus kemudian juga hal-hal yang untuk bisa kita tanam sendiri, tanggulangi sendiri, jangan berpikir orang lain yang harus melakukannya. Di Lampung mungkin di halaman-halaman bisa ya. Misalnya kayak Minimal kita- palawija lah. Kayak bawang gitu-gitu iya, ya. apotek hidup, warung hidup, ya kan, ya artinya yang kebutuhan rumah tangga. Dan mereka juga bisa jangan bilang jadi kayaknya nggak profesional gitu. Enggak, kita bisa bikin ini vertikal. Nah, Iya. tekniknya itu namanya vertikultur. Iya. Nah, itu tuh nggak sulit ya kan. Nggak makan banyak lahan. Iya, kayak farallon bekas itu dibolongin sampai atas itu dia ini juga kan, atau bambu bekas itu dibolongin sampai atas itu bisa itu. Jadi bawang-bawang itu bisa tumbuh di situ gitu. Jadi ketersediaan pangan itu ya memang tanggung jawab kita, terus pengetahuan kita tentang itu gitu kan. Oke, nah kalau misalnya tadi udah kita bahas nih tentang kesetaraan makanan gitu kan. Ibu setuju nggak sih kalau misal di Papua gitu ya. Di Papua tuh harus makan nasi juga sama kayak orang-orang di Jawa, atau emang biarkan saja mereka makan dengan makanan yang ada di sana? Kalau menurut saya diversifikasi makanan tuh silahkan aja, jangan paksa dia makan seperti kita. Nggak masalah jadi dia makan sagu gitu. Karena gini,
kan sebenarnya orang luar juga nggak harus makan nasi loh. Ya kan sumbernya karbohidrat. Karbohidrat itu bisa dari mana saja, bisa dari umbi, dari batang dan lain sebagainya itu. Kalau pingin ketersediaan atau keberlanjutan pangan kita lebih baik, malah kita harus diversifikasi pangan atau makanan pokok kita, misalnya dari nasi, kan nasi itu kandungan karbohidrat ya, kita bisa gantikan. Jadi jangan kita nunggu beras aja. Sekarang kan udah ada sih beras itu dari singkong ya kan, beras segar itu ya, dari kasava, kemudian dari porang, bisa juga dari ubi. Red, kemudian macam-macam. Jadi kita jangan takut jadi beras itu ini, kita karena terbiasa aja beras itu sebagai makanan pokok kita, kayak jadi nggak makan kalau nggak beras. Kalau nggak makan nasi, padahal semuanya punya makanan pokok masing-masing ya. Dan kandungannya sama ya, karbohidrat kan itunya. Nah, ngomongin tentang efisiensi produksi makanan nih ya, dan juga krisis yang akan kita alami atau mungkin jadi apa ya, kayak semacam masalah di masa depan gitu ya. Kalau untuk peran teknologi yang Ibu Dewi sarankan untuk di Indonesia terutama supaya bisa menggenjot swasembada pangan kita, apa Bu? Teknologi yang menurut Ibu paling harus ada di kita tapi sampai saat ini belum gitu. Kalau menurut aku itu ya memang itu ya, sebenarnya ada hal yang mesti di brainwash ya. Mungkin petani-petani kita, kemudian juga mungkin pemerintah, institusi pendidikan. Kalau petani kita itu seharusnya kan kalau misalnya pingin peningkatan produktivitas ya otomatisasi dan digitalisasi. Dan bisa juga partikel itu menjadi bahan pertimbangan loh. Jadi lahan sedikit gitu kan, kalau di luar udah vertikal semua. Oh gitu ya. Iya, mereka kan kayak bawang itu udah bertingkat sampai atas. Orang yang ngawasin kan naik tangga gitu kan. Nah itu kan udah mulai. Kemudian mereka digitalisasi. Jadi artinya sampai ke atas itu kan mikirnya kapan sih disiramnya. Mereka itu udah ya kayak lampu taman nih sekarang, kalau misalnya rubah cahaya ya dari siang ke malam itu kan mereka hidup. Terus kalau pagi lagi mati. Nah mereka orang kayaknya teknik elektro itu yang bisa, itu yang bikin bahwa mereka bisa menyiram menyiram tanaman ketika perubahan cahaya ya. Jadi pagi sore. Jadi kita nggak perlu lagi itu. Jadi mungkin mulai itu kan cuma sekali aja sih investasinya di situ kan. Tetapi kan keberlanjutannya loh. Kemudian efisiensi tenaga kerja dan lain sebagainya. Jadi memang perlu ya, perlu gitu. Nah kalau untuk solusi bagi banyak negara-negara berkembang gitu, dan kita juga termasuk Mas ya Bu ya, untuk mengatasi masalah kelaparan dan gizi buruk yang terjadi saat ini, apa yang Ibu Dewi lihat gitu kira-kira bisa jadi solusi? Kalau menurut Ibu sih memang kita mempersiapkan memang untuk menanam sesuai dengan lingkungan apa yang di situ ya. Artinya sesuaikan aja, optimalisasi di situ juga. Kemudian juga ada konsep yang ekstensifikasi ya. Kenapa kayaknya produktivitas menurun itu mungkin karena pakai zat-zat kimia yang ini. Jadi mungkin keberlanjutan pertanian atau kembali ke alam mungkin perlu juga. Ya kan, misalnya pertanian berkelanjutan gitu ya. Pertanian berkelanjutan itu biasanya mereka konsepnya organik gitu kan. Jadi bisa organik itu mungkin kata orang mahal. Padahal sebenarnya ketika dia bicara organik, petani-petani itu bisa mempersiapkan sendiri. Kayak pupuk organik cair itu bisa dia buat sendiri. Kita bisa memberikan, termasuk saya ya, bisa memberikan bagaimana sih membuat pupuk organik cair, biofertilizer buat sendiri, pupuk kemudian POC tipe-tipe yang lain, terus pestisida alami gitu. Mereka bisa buat sendiri. Jadi kayak penelitian saya ya, itu kan waru itu banyak tuh, berlimpah itu. Ternyata itu dia punya daya hambat secara hayati ya. Jadi ketika diekstrak itu bisa kita semprot sendiri gitu ya. Dia buat sendiri ekstraknya, kemudian dia semprot sendiri. Daun jati, kemudian daun singkong, kemudian
kemudian daun pala itu bisa dia buat jadi ekstrak, terus itu dia semprot sendiri. Jadi pertanian berkelanjutan yang kembali ke alam itu sebenarnya kita bisa mempersiapkan petani itu kembali ke alam dan sebenarnya menurunkan pengeluaran juga. Oke, itu dia ya. Gitu. Pertanian berkelanjutan yang kembali ke alam. Ini saya melihatnya sudah dilakukan oleh kita dan negara ini dan juga leluhur-leluhur kita ya. Maksudnya ini adalah kebudayaan kita sebenarnya. Tapi entah kenapa kita lupa atau apa, karena kita sekarang ngejar itu apa-apa digital ya kan, Iya, teknologi. kemudian pupuk yang kimiawi NPK, ketika nggak dapat bantuan tuh petani marah gitu. Iya, Kan itu tuh sebenarnya mereka kalau kita beri pengetahuan segala macam, mereka bisa buat sendiri, nggak usah beli, sebenarnya bisa gitu. Dan ternyata ketika diberi logo organik itu mahal. Jadi mahal. Nggak ada yang murah ternyata. Telur organik, sayur organik aja, mahal. Bayam yang organik. Bayam seikat segigit. Tapi petani mana berani kan bilang beralih ke organik. Iya, Justru yang petani-petani berkelas lah yang membuat yang organik. Seharusnya mereka udah bisa. Padahal yang serba organik itu udah dilakukan sama petani-petani kita di masa lampau gitu. Mereka ada ketika ada mungkin program bantuan pupuk kimia gitu ya, mereka ganti kan. Iya. Dulu kan kotoran hewan, pupuk kandang itu ya, pupuk kandang, kompos segala macam dia ini. Ternyata sekarang udahlah ya bagusan sana gitu. Padahal ketika di brand dengan organik mahal semua ya. Kita aja ngelihatnya nggak jadi makan ngelihatnya mahal makanya. Nah, tren kayak gitu Ibu ya. Mungkin sekarang nggak tahu kenapa kita selalu ketinggalan atau seperti apa, tapi kita seolah-olah ngejar barat gitu. Padahal barat itu tuh sekarang tuh kayak jadi ke timur ya kan. Iya. Mereka malah ke kita mereka gitu. Back to nature. Nah, kita kan malah lari-lari ke sana gitu loh kan. Terus kayak misalnya mereka aja udah mungkin mengintip ini potensi kita gitu. Kita ini semua tanaman kita itu ternyata kalau diekspor tuh antioksidan yang tinggi. Itu ternyata untuk kesehatan itu kita ya. Orang yang bunga telang itu ternyata numbuhin bunga telang itu sekarang dibelinya per kuntum loh. Tetapi kita aja nggak pernah mau menanam serius bunga telang. Di pagar-pagar ada bunga telang, nggak kita jual juga. Terus ternyata orang-orang yang kreatif itu memang selalu menang ya. Mereka keringkan untuk teh bunga telang mahal juga. Nah, jadi memang kreativitas dan mungkin pengetahuan, transfer ilmu pengetahuan itu penting juga itu. Kayak misalnya plastik gitu kan, mereka udah nggak mau pakai plastik dan mereka menggunakan daun ya kan, yang dikeringkan atau menggunakan daun pisang untuk pengganti plastik makanan kan. Itu kan di pasar tradisional kita semuanya pakai daun ya. Dibungkusin daun, kita nggak mau pengen pakai daun ya, ternyata beli kan plastik, piring plastik, styrofoam. Padahal ketika dikasih bahan panas itu ya migrasi komponen toksik ya dari pengemas sama makanannya. Tapi kita seneng, kayaknya gaya ya. Padahal kalau mungkin orang barat ngeliatin, ini norak deh. Kok kita pengennya back to nature, dia malah pengennya berkutat dengan zat kimia, malah bikin pemicu kanker dan sebagainya. Berarti kita ada pada kesimpulan bahwa masa depan tuh ternyata adalah kembali ke alam. Gimana Ibu menyikapinya gitu ya? Karena kan kita tahu nih apa langkah yang bisa kita lakukan konkret ya, terutama untuk pemerintah, lembaga internasional, masyarakat untuk bisa kembali ke alam dan akhirnya kita tidak mengalami satu bisa dibilang kiamat kecil yang bernama krisis pangan. Ini seperti apa Ibu Dewi? Mungkin saya poinnya itu untuk bekerja sama ya, bekerja sama secara holistik ya, semua duduk bareng gitu, berdampingan, nggak nanti ya kayak tukang listrik ya, untuk bikin naruh tiangnya kan gali dulu, nanti tukang gas datang, bongkar lagi, tukang jalan bahkan bongkar lagi gitu kan. Nah itu seolah nggak ada komunikasi ya di antara itu kasus yang maksudnya stakeholder. Kasus di pertanian itu seperti itu juga. Ketika mereka memperbaiki misalnya sarana saprodi, mereka kasih alat ya kan, semua.
tapi kan ditinggal nanti ternyata ada ini pengetahuan baru katanya mungkin ganti tanaman. Dia kan nggak dikasih ilmu pengetahuan bahwa ini alat-alat ini bisa juga untuk ini loh. Dia nggak pakai nih. Seharusnya kan kalau duduk bersama ketika beralih ke sistem yang lain, oh ini fungsinya diginiin loh, bisa sebagai ini, sebagai ini. Nah, makanya perlu duduk bareng, apapun ininya perlu duduk bareng ya. Jadi artinya dari mungkin kayak kita sering ada Bank Dunia, FKU, WHO itu sering juga masukin pendanaan gitu ya, tapi jalannya sendiri, pemerintah sendiri, institusi pendidikan sendiri, masyarakat berpikir sendiri, sementara petani juga, oh ya nanti aja lah, kalau misalnya dari pendidikan ngasih pengetahuan nanti dulu, ini dulu. Ujung-ujungnya menerapkan cara lama terus ya. Iya, jadi kalau holistik mungkin keterbaharuannya atau keberlanjutan untuk kembali back to nature itu mungkin lebih ini. Terakhir Ibu Dewi, apa yang ingin Ibu sampaikan terutama kepada anak-anak muda ya? Kalau misalnya kita bicara masa depan dan juga ketahanan pangan gitu, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada anak-anak muda yang lagi dengerin kita ini? Kayaknya sebenarnya anak-anak muda itu memang titik yang harus diperhatikan, karena ini tanggung jawab sebenarnya. Kalau yang tua-tua mungkin di zona nyaman ya, ini tanggung jawab semua, tetapi ada kebanyakan di pundak anak-anak muda, karena anak-anak muda itu kayaknya seperti tempat pembaharuan ya. Jadi mungkin kalau misalnya mereka menyerap ilmu dengan baik, kemudian belajar dengan baik, kemudian berpikir secara luas, mungkin hal-hal ini bisa mereka pecahkan, kemudian bisa mereka juga ikut serta dalam pembangunan dan dalam semuanya. Karena ujung-ujungnya kalau misalnya mereka nggak ada makanan nih kan, sekali lagi tagline no farm, no food, no life. Itu akan terjadi ya. Iya, no farm, no life ya, no food, no life. Cocok. Jangan sampai deh. Nggak kebayang. Kamu mau makan internet aja emang. Oh iya, orang ini pengennya jadi konten. Iya kan, bukan konten memang. Baik Ibu Dr. Dewi Sartika STP MSI, luar biasa obrolan kita ya. Semoga juga banyak yang tercerahkan, dan itu tadi bahwa krisis masa depan terutama krisis pangan bisa kita antisipasi dari sekarang Ibu Dewi. Terima kasih banyak, jangan kapok untuk mau ngobrol-ngobrol sama RRI Ibu. Ya? Tapi mungkin nanti kalau kedepannya bisa jadi ya mungkin diversifikasi produk mungkin bisa. Jadi artinya produk-produk mau jadi apa? Jadi untuk industri rumah tangga itu kan bingungnya hilirisasi. Mungkin kita boleh diundang. Nanti kita akan update lagi ya teman-teman Pro 2 dan juga pendengar RRI Bandar Lampung. Jadi jangan kemana-mana, dengerin terus podcast RRI Bandar Lampung. Kamu bisa dengerin lewat YouTube ataupun lewat platform RRI Digital. Kamu langsung download aja di Play Store dan juga App Store. Indra Julianto undur diri dari podcast RRI Bandar Lampung. Tiada hari tanpa karya. Bye-bye. Teman terbaik Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.